Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kebun berkah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol santai bersama kebun berkah. Kebetulan dengan Pak Arifin. Ini beliau adalah Pak Arifin. Beliau juga anggota Kobama ya Pak ya. Oh malah wakil ketua Kobama. Masya Allah. Jadi Kobama itu komunitas bonsai Ambon Manise. Nah, benar-benar komunitas bonsai Ambon Manise. Alhamdulillah kami tadi sudah janjian ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau di tengah-tengah kesibukan beliau. Kita coba ngobrol bonsai, terutama yang Santiki ini Bapak dan Ibu. Ini kita perkenalkan dulu ya. Ini Pak Arifin. Monggo Pak Arifin. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini beliau Pak Arifin. Ini Bapak kenal bonsai itu dari kapan Pak ini Pak? Ya, hobi dari mulai SMP sih. Masya Allah, SMP di mana? Di Jawa. Di Jawa, Ya. Jawa Timur. Jawa Tengah. Oh, Jawa. Solo. Masya Allah, Bapak asli Solo berarti? Ya, Solo. Ke sini tahun berapa itu? Kita ke sini waktu tahun 90 waktu lulus sekolah SMA, STM, baru ke sini terjadi kericuan pulang dulu. Masuk lagi kampung tahun 2011. Tahun 2011 tinggal ya. Ternyata beliau sudah kenal bonsai sejak SMP, Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Karena bapak hobi Tanaman. Ya. Oh, sorry, hampir sama dengan saya, Pak. Oh, iya. Bapak juga hobi tanaman, jadi saya juga senang Ya, tanaman. ya. Ada bonsai yang di Maluku yang paling digemari apa, Pak? Memang dulu ini hanya kepingin, Ya. namanya di Jawa kan susah ya. Setinggi itu memang dari awal saya sudah kepingin sekali. Ini ceritanya saya karena setinggi ini apa ya, kesan tuanya memang luar biasa Iya. bagus dan di Jawa memang sudah susah. Susah, Kepingin Santiki di sekali Jawa punya susah. waktu itu. Iya, Ya, iya, ceritanya iya. seperti itu. Jadi yang paling diminati di Maluku ini adalah Santiki, Bapak dari Ibu. Memang Santiki di sini bahannya agak lumayan Masih apa? banyak Ya di apa namanya laut di alam. Jadi masih alhamdulillah Ya. masih bisa terus berkembang ya Pak ya. Berkembang, Nah masih. terkait Santiki nih Ya. Pak Arifin. Kemarin saya cerita dengan Pak Toyib ini Toyib, ya. Kimba itu. Ya, senior. Beliau punya tips ternyata, Ya. tapi mungkin dalam mengembangkan itu budaya Santiki punya tips, tapi mungkin akan berbeda dengan Pak Arifin ini. Nah kira-kira dalam membudayakan Santiki ini kan bahannya dari alam atau? Ya. Kalau setinggi sebenarnya budidaya itu bisa yang dari biji, Dari biji bisa ya, dari cangkok, dari cangkok. dan yang paling ekstrim paling sebenarnya apa ya, harusnya dihindari sebenarnya. Iya, Tapi faktanya seperti Masih itu juga. berlangsung ya. Yang bolang itu ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Ambil istilahnya di dunia bonsai adalah dongkel ya. Dongkelan itu. Dongkelan. Ambil yang memang konturnya sudah besar, diangkat, diupayakan dimasukkan dalam pot. Oke. Jadi kalau Santiki itu bisa dibudidayakan ternyata Bapak Ibu, sahabat berubah dengan cangkok maupun dengan biji. Bijinya bahkan stek. oh bahkan snack. Bijinya itu ukurannya kecil. Ukurannya kecil sekali. Heeh. Kebetulan nggak ada yang mulai berbuah. Oke, ya. Oke, berarti Jadi kecil itu upayakan yang sudah tua, di mana dia itu kalau terlalu tua dia akan pecah dengan sendiri. Jadi upayakan yang belum pecah tapi benar-benar sudah matang itu kita dikeringkan baru disemai. Oh, jadi kalau ingin membudidayakan dengan biji, panennya itu saat belum pecah ya? Iya, belum pecah. Nah, nanti Dan sudah tua. Nah, sudah tua tapi tua warnanya Pak? Sedikit kecoklatan ya. Oh, sedikit setelah warnanya sedikit kecoklatan kita petik ya, kita panen Ya, terus kita diangkat, ditaruh dalam sebuah tempayan gitu, dikeringkan. Oh, dikeringkan, diangin-anginkan ya. Ya. Itu setelah dianginkan baru ditabur di tempat persemaian. persemaian. Itu Pak di dalam persemaian itu sampai sampai Ya, jadi itu berapa tahun ya? Ya sampai ibaratnya sampai itu bibit ya sekitar berapa ini kalau sini? Ya
sekitar 50 sentian lah. Itu berapa waktunya? Lama ya? Untuk mencapai tingkat 10 cm ya bisa tergantung media juga. Media suhu apa ya? Ruang, maksudnya kondisi. Dia perlu panas atau perlu naungan? Kalau masih semai perlu ini Pak, perlu diteduhkan dulu. Oh, perlu naungan ya, berarti semuanya itu perlu naungan. Iya. Tapi apapun tanaman kan ada unsur yang harus dipenuhi ya. Iya. Terutama udara, angin, Iya. sinar, kan begitu. Oh, gitu ya. Tapi ternyata Santigi ini bisa di semai ternyata dan bisa di stek maupun pengalaman Mas Cangkok Toib yang di Gemba ya, iya, itu kan iya, mampu untuk di stek. Iya. Terus ini bicara soal, alhamdulillah tadi Pak Arifin ini sudah paham benar ternyata kalau dongkelan itu ya dilarang lah ya, karena khawatirkan apa yang ada punah, apa yang ada di alam itu punah. Jadi beliau sudah berusaha untuk membudidayakan bukan dengan dongkelan atau bolang istilahnya ya. Mungkin bukan berarti ini ya, kalau dengan volume yang besar biasanya begini Pak, yang disayangkan waktu kita dongkel itu pembolang itu pendongkel tidak memilih mana yang berkarakter, apapun dia angkat itu saja. Nah, itu mungkin nilainya juga nggak ada. Sayangnya kalau memang dia berkarakter terus kondisinya kritis, biasanya begini juga. Saya pernah satu kali mencari itu, toh kalau tidak diangkat juga akhirnya akan mati karena abrasi pantai. Memang kalau Santigi dengan mangrove ini kan sebenarnya jauh beda ya. Santigi ini untuk perlindungan pantai memang tidak signifikan menurut saya. Tidak kayak mangrove ya, karena dia hidupnya di tepian Pak, di karang ya. Dan iklim sekarang dengan apa ya, cuaca yang seperti kan ombaknya banyak yang terbengkelai bahkan terbuang-buang karena abrasi pantai. Nah, terkait bonsai yang tadi dongkel ya Pak ya. Ada cara-cara ketika mendongkel Pak biar mungkin tidak stres, biar cepat adaptasi dengan nantinya ditanam di lokasi yang beda, itu seperti apa? Kalau pengalaman saya ngambil dari bahan dongkelan, terutama proses pengangkatan. Kalau ini kan ada dua jenis Pak ya, ada dua jenis yang di karang dan di pasir. Artinya kalau di dunia pertanian ada yang nanya, apa sih bedanya pasir dan karang? Sebenarnya setingginya sama, cuma hidupnya di pasir dan di karang. Bedanya seperti itu. Jadi kalau bagusnya sih ngambil yang di karang, karena prosentase hidupnya itu menurut saya itu 75% lah. Dengan catatan minimal ada 25% karang yang terikut. Minimal itu kita punya keyakinan hidup. Dengan perlakuan waktu diangkat dari alam juga dikondisikan jaga kelembapan perakaran. Kan pasti kita potong akar yang besar karena sistem kita pengambilan itu biasanya nggak mungkin. Kalau aturan dongkel itu harusnya jauh-jauh hari kita potong dulu akar yang besar, kita tutup lagi supaya penyesuaian minimal ada akar-akar yang keluar gitu. Jadi usahakan ketika dongkel itu ada karang yang ikut lah ya. Kan antara lokasi tanam nanti dengan lokasi ngambil bolang itu kan mungkin bisa jauh toh. Nah, itu perlakuannya apa Pak? Biar tadi kelembaban kan, unsur kelembaban ini sangat penting nih ketika membawa. Itu diapakan nih? Jadi misalkan kita kan pastinya kan di pantai. Kita ceburkan dulu ke laut, di bonggolnya itu akan kalau perlu pokoknya dibasahin lah. Lalu kita kondisikan, kita ambil kain bekas atau apa, kalau ada juga serabut kelapa, kita basahkan, kita tempel di area perakaran, lalu kita bungkus dengan plastik. Bungkus dengan plastik ya. Dia terjaga kelembapannya. Prosesnya berarti istilahnya dibasahi dengan air laut dulu semuanya ya. Nanti akarnya dibungkus pakai plastik. Baru kita bawa. Nah, ketika sampai di tempat penyemaian misalkan itu kan tadi bungkusan plastiknya itu
diapain lagi Pak? Apa langsung ditanam atau di Setelah sampai di rumah, ya kita biasanya di situasi di tempat ngambil itu kan panas dan sebagainya. Mungkin konsentrasi milih batang mana yang mau dipilih, jangan mana yang itu kan pasti ada ini kurang konsentrasi. Iya. Sebelum ditanam kita perlakukan, kita pilih bahan cabang apa yang mungkin benar-benar penting. Yang lain dibuang, sampai di pruning berarti ya, di pangkas ya. Apa ya? Kita setting awal lah. Iya. Setting awal bentuk karakternya. Habis itu baru kita mungkin akar yang tidak pas kita potong, cabang mana yang ini kita potong. Iya. Dan pengurangan ini sekaligus itu kan dalam rangka pengurangan ini Pak. Pengurangan apa ya, daun dan biar supaya asupan makanan penguapannya berkurang. Oke, berarti ada perlakuan tadi ya Pak ya. Nah terus misal kita sudah tanam nih, sudah tanam ya, otomatis kan tadi sudah dibentuk ya. Untuk dari tahapan tadi yang awal tadi sampai kelihatan indah, itu kira-kira perlakuannya apa dan berapa lama Pak? Perlakuannya apa saja, misalkan ada dipupuk atau siapa? Kalau pengalaman saya, kita menghindari pupuk. Menghindari pupuk. Ya begini, jadi tanaman yang baru diambil dalam proses penanaman, kalau di sini kan susah pasir malang ya. Rekomendasi dari senior ahli yang gunain bahannya pasir malang ya harusnya. Tapi kalau tidak ada, kalau di area ini cukup dengan kita cari pasir yang kasar. Itu kalau bisa itu pasirnya jangan pasir yang bebatuan padat gitu. Karena ada jenis pasir pantai itu yang sedikit kasar. Yang hasil dari mungkin abrasi pantai, terpaan ombak, karang-karang yang itu ya, yang bagus. Jadi kasar fungsinya untuk poros. Pengalaman saya lagi, saya pernah tanam itu dengan pasir halus, maksudnya supaya apa ya, padahal pergerakan akarnya susah karena padat. Oke, berarti yang pertama dilakukan adalah pilih media. Kalau yang paling bagus itu adalah media pasir malang. Nah nanti kalau tidak ada pasir biasa tapi jangan yang padat, kan gitu ya Pak ya. Nah, nutrisinya nggak perlu? Atau mungkin ada pupuk daun, nggak ada. Hanya media pasir saja. Kalau selama ini saya perlakuan awal itu bekas-bekas potongan di bawah itu saya pakai bawang merah. Bawang merah karena mungkin volume tanaman yang diangkat besar ya. Kita ulek atau kita blender berapa banyak bawang secukupnya lah. Makin banyak juga nggak apa-apa karena dia nggak ada risikonya. Nah kalau bawang berarti disinfektannya ya, tidak ada virus yang membusukkan akar ya. Kita itu aja ya. Dalam air, kita celupkan bonggolnya itu baru nunggu proses penyiapan yang lain baru kita ya berarti apa bersifat disinfektan saja. Mungkin dicelup 5 menit biasanya kayak gitu ya, sekitar itu. Tanpa pupuk ya. Ya, maksudnya pupuk ini karena ini kan belum memasukkan makanan Pak. Benar. Akarnya masih ya. Kalau sudah sehat baru silakan dipupuk. Itu pun nggak bisa pakai pupuk ini, pastinya kan bagusnya sih kotoran kambing. Pakai pupuk apa namanya organik ya, pakai organik lebih bagus. Oke. Jadi tadi perlakuan penyiraman kita harus kembali ke alam Pak. Seperti ini kan tanaman yang sebenarnya ekstra ini Pak ya, ekstrim. Kita kalau saya begini belajarnya. Saya belajar dari alamnya. Sepertinya sebenarnya paling suka air, tapi tidak mau dengan air yang lembab. Kebanyakan ya. Nggak mau. Dari air poros. Tapi kalau kita perhatikan di alamnya, suatu saat air pasang itu bahkan terendam berjam-jam ya. Tapi begitu kering dia kan berapa banyak lamanya waktu air surut itu kan. Artinya dia suka air tapi nggak mau tergenang ya. Dan bersih, biasanya kan pantai yang bersih dan suhu panas yang tinggi. Kalau perlu, kalau sudah sehat kayak yang sudah ada itu harus dijemur ya. Jemur full lebih mantap. Kemarin kalau kita bicara dengan kawan yang di Gempa itu ada tips kalau menyiram itu pakai air laut. Nah itu gimana kalau Bapak? Ya, sama ya. Kalau air laut
karena habitat awalnya seperti itu. Tapi kita pernah, kalau saya pernah sering lihat belajar dari senior juga, ada yang bilang ini saya di gunung Bandung juga bisa, faktanya seperti itu. Pakai air biasa bisa juga? Bisa juga. Oh ya, alhamdulillah. Karena kemarin saya tanya, kalau misalkan air biasa dicampur garam itu kan asin juga tuh. Itu kira-kira bisa nggak? Jadi apa namanya, beliaunya ya karena belum dipraktekkan jadi nggak ini. Tapi ternyata air normal pun bisa. Jadi air normal pun bisa. Tapi mungkin pertumbuhannya yang kurang lah ya, karena habitatnya kan memang air asin ya. Atau malah sama? Nggak ada bedanya? Kalau sudah menyesuaikan itu Pak, nggak perlu air masin juga. Contoh nanti kalau di Solo gitu, di Jawa Tengah bagian Solo itu kan jauh. Ke Jogja harus ke laut kan harus ke Jogja nih. Oke. Lah iya itu yang kemarin saya tanya itu jauh. Itu bisa. Bisa ya. Ya alhamdulillah. Iya. Oke, Pak Arifin mungkin ini aja ya Pak. Kita ngobrol sekilas saja. Sahabat Kebun Berkah, nanti apabila Bapak Ibu sahabat Kebun Berkah ingin membeli bahan santigi maupun bonsai yang lain, bisa menghubungi Pak Arifin. Ini nomornya ya. Ini nomor HP-nya di sini. Terus apabila mau konsultasi masalah bonsai, silakan bisa menghubungi Bapak Arifin. Beliau di Ambon ya. Ini di mana Pak ya Pak? Di Perumnas Tihu. Depan kampus Unpati. Nanti Bapak Ibu bisa nengok bonsainya di Perumahan Tihu, di depan persis kampus Unpati. Atau hubungi nomor ini nanti, nomornya Pak Arifin ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi beliau secara langsung. Mungkin itu yang kita diskusikan atau kita obrolkan dalam siang hari ini. Mudah-mudahan sahabat Kebun Berkah selalu sehat, selalu bisa mengikuti channel Kebun Berkah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kebun Berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada kesalahan. Saya mudah-mudahan nggak ada kesalahan. Tapi tetap komunikasi ya Pak. Nanti siapa tahu ada kawan-kawan saya yang tertarik. Ini jeruk ingkit ya. Ini jeruk ingkit. Mungkin ini jeruk ingkit tuh. Ini habitat di Maluku luar biasa banyak, bahkan dianggap gulma ini. Dianggap gulma. Ya, jeruk ingkit dianggap gulma Bapak Ibu. Masya Allah. Musuh petani sudah ini. Musuh petani. Padahal di Jawa sudah susah ini. Di Jawa susah. Untuk dapatkan batang setinggi itu. Kalau setingginya di sana. Oke. Ini yang saya bilang tadi, proses pengambilan dari alam yang dongkel. Ini dari nol, dari dipotong semua, kondisikan dalam ini tumbuh tunas-tunas baru semua ya. Ini tumbuh tunas baru semua. Untuk mendapatkan batang sebesar ini kita butuh proses 2,5 tahun. Masya Allah, 2,5 tahun. Harus sabar sekali. Iya. Ini malah. Ini medianya yang saya bilang tadi, karena susah pasir Malang di sini kita pakai pasir yang kasar begini. Fungsinya itu tadi untuk supaya poros. Kalau waktu disiram dia langsung turun. Iya. Ini kayak beringin. Beringin. Ini santigi juga. Santigi. Nah, ini apa? Ini sancang. Ini sambungan wahong yang banyak di hutan di sini, yang terbengkalai juga. Jadi kita kondisikan dengan sancang. Sancang. Di dalam. Oke. Iya, makasih Pak. Mampir. Mau ke petani boleh? Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe.